Haleluya, puji nama Tuhan. Sedang jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, bertemu lagi kita semua dalam program GPDI VMM Menyapa. Puji Tuhan, mari kembali kita membaca renungan firman Tuhan kita pada saat ini yang terambil dalam kitab Wahyu pasalnya yang ketiga. Kitab Wahyu pasalnya yang ketiga, kita baca di ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-18. Sekali lagi, kitab Wahyu pasalnya yang ketiga, di ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-18. Bunyi firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Saudara-saudara, kembali lagi firman Tuhan datang. Suratan datang kepada jemaat di Laodikia, saudara-saudara. Jemaat di Laodikia adalah jemaat yang terkenal dengan suam-suam kukunya, ya saudara-saudara. Sesungguhnya kenapa jemaat di Laodikia ini disebut suam-suam kuku? Karena kondisi air di sana, saudara-saudara. Kalau kita mau belajar singkat tata letak wilayah dari kota Laodikia sendiri ini, saudara-saudara, di bagian utara kota Laodikia ada sungai yang mengalir, sungai air panas, sungai Laikus namanya, saudara-saudara, dari kota Hierapolis mengalir ke kota Laodikia, air panas, ya saudara-saudara. Nah, di sebelah timur kota Laodikia mengalir juga air dari pegunungan kota Kolose. Air ini murni, air yang dingin, jernih, mengalir ke kota Laodikia. Nah, kedua air ini ketika bertemu bukannya menjadi baik, saudara-saudara. Kedua air ini ketika bertemu, air ini menjadi keruh dan tidak layak untuk konsumsi, sehingga dikatakan suam-suam kuku. Nah, saudara-saudara, yang saya ingin mengajak kita belajar bersama-sama dari pembacaan firman Tuhan kita saat ini adalah di mana jemaat Laodikia adalah jemaat yang terkenal memiliki kekayaan. Dalam hal kekayaan, mereka kekayaannya banyak dan tidak berkekurangan apa-apa. Dari firman Tuhan yang kita sudah baca tadi di ayatnya yang ke-17, mereka memiliki kekayaan yang banyak, tidak berkekurangan. Tetapi sesungguhnya mereka tidak tahu, tentunya dalam hal kerohanian, ya saudara-saudara, mereka itu melarat, miskin, malang, telanjang, dan buta, saudara-saudara. Mereka tidak tahu bahwa sesungguhnya mereka jauh dari Tuhan. Dan oleh sebab itu di ayatnya yang ke-18, kalau kita melihat firman Tuhan berkata bahwa aku menasihatkan kamu supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan di dalam api. Saudara-saudara, emas berbicara tentang kekuatan. Emas berbicara tentang keteguhan, pikiran yang murni di hadapan Tuhan, pikiran yang suci di hadapan Tuhan. Nah, Allah memerintahkan kepada jemaat di Laodikia ini untuk membeli emas murni ini. Dan selanjutnya dikatakan bahwa, apalagi saudara-saudara, mereka harus membeli pakaian putih. Pakaian putih berbicara tentang kekudusan, saudara-saudara. Pakaian putih berbicara tentang hidup yang tulus, hati yang murni di hadapan Tuhan. Tuhan memerintahkan kepada jemaat di Laodikia ini untuk dapat hidup kudus, membeli pakaian putih itu, saudara-saudara. Dan yang terakhir kita melihat bahwa minyak juga untuk melumas matamu, agar supaya engkau dapat melihat, supaya mereka dapat melihat. Minyak berbicara tentang Roh Kudus, saudara-saudara. Jadi kita melihat bahwa jemaat di Laodikia ini dalam hal kekayaan mereka banyak, mereka tidak kekurangan apa-apa. Tetapi dalam hal kerohanian mereka miskin, mereka malang, melarat, buta dan telanjang. Tidak memiliki apa-apa, saudara-saudara. Sehingga membeli dalam arti mereka harus mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan kembali emas yang murni, pakaian yang putih, dan minyak itu. Apa yang harus mereka lakukan? Tentunya mengorbankan, saudara-saudara, mengorbankan waktunya, mengorbankan hidupnya untuk dapat datang kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara, kembali juga firman Tuhan ini datang dalam kehidupan kita, ya saudara-saudara. Mungkin saat-saat ini ada di antara kita yang mungkin dalam hal kerohanian kita sudah mulai jauh dari Tuhan. Mungkin dalam hal kekayaan kita tidak kekurangan apa-apa, tetapi dalam hal dekat dengan Tuhan kita mulai jauh. Apa yang harus kita lakukan? Membeli dengan cara apa? Mengorbankan hal, tentunya waktu hidup kita untuk bisa mencari Tuhan, mendapatkan emas murni, mendapatkan pakaian putih dan minyak itu, saudara-saudara.
ada yang harus kita korbankan. Mari bersama-sama kita mau atur kembali kehidupan kita, mau cari waktu kita yang terbaik, mau serahkan hidup kita sepenuhnya untuk datang kepada Tuhan, sehingga kita tidak kekurangan apa-apa dalam hal kerohanian kita, saudara-saudara. Kita melihat bahwa kita penuh dan penuh, saudara-saudara. Kita melihat bahwa firman Tuhan selalu datang setiap hari Minggu menguatkan kita. Nah, kita juga harus cari Tuhan untuk dapat lebih dekat lagi dalam hal apapun yang kita lakukan. Kita percaya Tuhan selalu membuat kita melakukan hal itu dengan berhasil. Puji nama Tuhan. Demikianlah dengan firman Tuhan kita saat ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang kembali datang pada kami saat ini. Biar kami tetap terus kuat dan teguh di dalam Engkau. Kami tetap terus membawa seluruh sidang jemaat-Mu GPDI Villa Melati Mas ya Tuhan. Yang sedang sakit Tuhan Engkau Allah pulihkan. Jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Bilur-Mu sanggup memulihkan. Demikian yang lemah Tuhan Engkau kuatkan. Yang dalam kekurangan Tuhan Engkau cukupkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami selesai dalam renungan kami saat ini mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.